Pernah ndak dengar orang moro-moro Moro-moro iku apa? Moro-moro tiba-tiba mak betudu ngono ya? Mak betudu. oh, Force major. Ya, force major pinter kamu. Sekolah berarti. Biasa kayak kontrak, Bro. Ya, dengerin tuh, Kayak guys. pinter ya, Bro. Iya. Ngomongmu kayak pebisnis Ojo ngono, Rek. servis pijat-pijat. Plus ndak itu? Terus apa? Terus diantemi ya. Dia cerita bahwa latihannya 8 jam, setelah dia sekolah langsung kan masuk studio Bener kan 8 8 jam. Aku latihan, bilang ya. itu udah standar internasional. Dari dulu aku ngasih tahu kamu juga gitu kan 8 jam. Lu mau Betul. nggak? Lu mau nggak latihan sehari 8 jam? Berat, Bro. Anak sekarang kan nggak mau. Nggak mau lah. Maunya Halo guys, selamat datang kembali di Hype Techno Podcast Edition. Podcastnya anak muda Indonesia. Bersama saya Anthony Skywalker. Ini adalah episode kedua. Setelah episode perdana kita lumayan ya agak deg-degan, tapi oke-oke juga. Bagus kok. Bagus ya, oke. Dan kali ini aku masih ditemani sama my big bro. Ya. Big itu bukan karena dia lebih tua, tapi karena dia lebih besar daripada saya, yaitu Herisu. Herisu, ya. Selamat What's up, pagi. bro? Selamat pagi. What's up? Gimana? Sehat? Sehat. Udah olahraga tadi pagi? Udah. Sudah. Udah naik-naik tadi. Oh, naik apa? Naik-naik kursi. Oh, kita ada kursi baru nih. Iya. Biar ada podcast kita bisa lebih banyak orang. Banyak orang nanti. Kita kemarin ada pengadaan mic lagi ya. Ya. Teman-teman yang punya bisnis nanti ya silahkan kita obrolin di sini ya. Oke, kita udah siapin 4 kursi. Paling nggak ada 4 orang di sini bisa Siap. berbicara. Oke, Her. Kita kan minggu lalu kita ngobrol soal digital marketing ya. Ya, Di mana? masih penjelasan Preview ya? awal, preview. Kita akan ngobrol soal gimana cara membangun bisnis dan bagaimana mengelaborasi antara mungkin pengalaman kita zaman dulu ya, Ya. kita ini wong lawas ya, sama bagaimana kita mengelaborasi di zaman sekarang ya, era digital ya. Digital. Dan kemarin kita sudah ngomongin masalah artinya marketing apa ya, terus digital marketing apa sudah kita bahas, sampai akhirnya kita kalau melakukan marketing kita masih butuh bisnisnya, bisnisnya dulu. Ya kan, harus ada bisnisnya dulu. Nah sekarang kita mau memberi istilahnya bertukar pikiran ya, kenapa kita harus memulai sebuah bisnis. Jadi itu sebetulnya apakah ada hubungannya dengan tujuan hidup seseorang? Ya. Pasti ada lah ya. Kalau Memiliki orangnya bisnis nggak pasti. kepingin punya bisnis, ayo, aku mau aja jadi pegawai biasa. Lu mau jadi apa, Bro? Loh, Nggak mau punya bisnis itu mau jadi apa? Aku mau berangkat pagi ke kantor. Tiap pagi ke kantor. Ya jam 7 siap-siap gitu. Ya tiap hari begitu aja hidupnya gitu. Kalau orang Nggak bosen. ya, kalau orang suka dengan kebosanan kan nggak bisa dipaksa juga. Enggak, kalau kita sih nggak bisa kita berdua ini wis nggak mungkin lah. Nggak mungkin. kalau Apalagi kayak gitu. kamu nih seorang pemberontak. Aku tahu. Guys, dia ini pemberontak. Jadi dia kalau ada yang nggak setuju dia unek-uneknya langsung diomongin. Langsung Tapi keluar itu lah. menurutku bagus ya. Ya. Karena kalau aku sih ya, di dunia apa aja kalau menghadapi orang seperti itu hidupku lebih mudah. Bener nggak sih? Betul. Karena Jadi, walaupun tahu kan, bener. meskipun kita bertengkar, gegeran atau apa itu tahu lah. Dan kita juga sering ya gegeran ya. Sering. Saya sama Harry ini sering gegeran. Tapi ya untuk menyelesaikan masalah. Betul. Sampai Gegerannya kan cari solusi. Betul. Bukan gegeran terus Terus gegeran diem-dieman. diem-dieman itu malah enggak bagus. Itu kayak cewek juga Not ya good. akhirnya.
Iya, betul. diem gitu, terus kita harus jadi dukun gitu ya. Untuk tahu perasaan cewek itu aku paling susah deh gitu. Aku nggak bisa gitu. Jadi untuk apapun ya, mau kehidupan pribadi, mau kehidupan itu, hidupku akan lebih mudah jika orang itu marah ya marah aja, ngomong gitu ya. Ya repot juga sih, tapi banyak juga orang-orang yang kayak gitu. Ya. Maksudnya orang-orang yang kalau marah diem, orang Ya. suruh memprediksi sendiri marahnya kenapa. Wah, itu. Dan itu semua juga ada hubungannya dengan di mana kita hidup ya. Maksudnya dari segi budaya ya. Mungkin kalau kita hidup di negara barat gitu kan, orang barat kan lebih terbuka. Ya. Dia lebih terbuka dan dia nggak dimasukin hati kalau ngomong. Artinya ya biasa beradu argumen tuh karena dari kecil udah dididik beradu argumen. Itu yang kalau saya bilang sih apa pola pendidikan ya? Enggak, aku mau tanya, sebetulnya apakah gara-gara itu juga mereka bisa lebih maju, lebih cepat? Pasti, bro. Karena kan solusinya juga lebih cepat kalau orang ngomong apa. Jelas kan? Kita mau ngapain itu jelas. Iya, benar. Kita enggak setuju juga jelas. Kenapa enggak setujunya? Ya. Itu sebenarnya budaya yang harus dikembangkan sekarang itu. Karena apa? Betul. Supaya cepat memangnya. Bukan budaya minum-minumnya ya. Iya. Bukan budaya seks bebasnya. Betul. Ya. Tapi budaya bagaimana mengemukakan pendapat itu ya sesuai isi kepala aja ikut, dan kita yang menerima itu harus open mind gitu loh. Akhirnya solusi juga bisa tercapai. Betul. Kan gitu. Aku kadang berpikir gitu, ada beberapa dulu rekan kerja yang dari western ya. Kan kalau sama mereka tuh menurutku enak gitu, jadi ngobrol tuh bisa open mind, apa saja bisa diomongin dan nggak enakan akhirnya. Terus kalau memang ada yang ganjel diomongin selesai. Sebenarnya sih yang penting yang terima itu harus open mind. Betul gitu loh ya. Kalau saya ngomong itu sih ya, yang terima ya. yang jadi masalah itu yang terima, jangan sampai nggak terima habis gitu dimasukkan dalam hati, disimpan dalam hati. Waduh, nanti akhirnya bom waktu, bro. Bom waktu ya. Iya. Nah itu juga ya akhirnya kita kayak terlalu habis di jalan ya waktu itu ya. Oke, kembali lagi nih ke masalah goal ya. Jadi goal ini yang akan meluruskan kita. Kalau terlalu ke kanan, terlalu ke kiri, kita dilurusin sama goal lagi. Kalau kita kayak naik mobil yang seperti episode lalu kita bahas, kalau kita nggak ada tujuannya, kita nggak akan nyampe ke tujuan. Kalau nyasar nggak apa-apa, itu biasa ya. Itu dinamika ya. Sama dinamika lalu lintas kan. Mungkin ada orang nyebrang sembarangan, kita ngerem-ngerem, terus ternyata itu palangnya masalah waktu aja berarti. Betul, masalah waktu aja, nyampe ke tujuannya. Masalah waktu aja. Jadi udah jelas ya, goal ini yang harus kita punya ya. Jadi kalau tujuan hidup kita ya cuma jadi pegawai, ya sudah nggak usah bisnis. Gitu-gitu aja ya kan. Tapi kalau tujuan kita, sebetulnya bisnis ini adalah kalau menurutku ya, untuk sebagai kendaraan untuk menuju tujuan hidup kita, betul nggak? Betul. Dia kendaraan aja sebetulnya, kan? Betul. Kendaraan. Salah satu kendaraan. Ya. Jadi kalau mau kelihatan keren di depan cewek ya harus bisnis. Masuk. Ya, harus bisnisnya sukses. Terus di depan cewek kamu punya mobil mewah, punya ini. Jadi dia yang lihatnya. Cuman kitanya aja ngelihat ini si pasangannya tujuannya. Tapi apa? Tergantung, bro. Tergantung itu apa? Kembali lagi kalau di budayanya kita sebagai orang Indonesia ya sekarang mungkin sudah mulai agak beralih ya. Sekarang mungkin 50-50 lah. Kalau zaman kita dulu kecil, PNS itu luar biasa, bro. Oh ya. Menurutku itu paling nyaman soalnya. Itu paling bukan mudah sih. Paling nyaman, bener nyaman menurutku ya. Iya. Karena ya ada tunjangan dari tua enak semua. Kalau kita berwirausaha kita malah harus mikirin orang ya kan? Iya. Kayak THR aja kita nggak terima THR, tapi kita harus mikirin THR orang. Betul. Betul kan? Betul. Apa aja pensiun orang kadang kita pikir kesehatannya mereka juga. Nah, mereka itu berarti plus minus dari bisnis ya. Ya betul. Ada plusnya, ada minusnya juga. Maksudnya minus itu dalam tanda kutip kita tanggung jawabnya pasti lebih besar. Dan 24 hours. Betul. Tidak ada kata-kata hari libur itu. Nggak ada.
Tapi kita bisa ngambil waktu libur semau kita. Terserah kita. Ketika kita pengen libur, kita bisa libur. Dan itu kebebasan menurutku. Betul. Kebebasan nggak bisa dinilai dengan uang. Betul nggak? Betul. Ya, oke. Jadi ini kita juga sedikit mencoba ini ya, membagi 4 kuadran ini yang menurut Robert Kiyosaki. Ini bukan kita yang ngomong ya. Ini orang-orang yang lebih expert ya. Jadi ini ada 4 ya. 4 kuadran ini ya. Kalau kamu jadi 4 sisi dari pekerjaan sistem ya, itu ada employee. Kalau kamu jadi employee, kamu punya job ya. Terus ada self-employed. You own a job ya. Ya. Mataku nggak ketok ini pakai kacamata. Self-employed. Udah screen-nya udah segede gini juga tetap nggak ketok. Aduh. Nah itu self-employed. Jadi kita mempekerjakan diri kita sendiri ya. Betul. Ini sudah lebih baik. Ya. Ini sudah bisnis ini punya kita sendiri. Ya. Tapi kita juga mempekerjakan diri kita sendiri. Itu berarti sudah membantu pemerintah ini. Ya. Meningkatkan lapangan kerja. Jadi dia menciptakan lapangan kerja sendiri ya. Kemudian ada business owner. Jadi kita naik ke levelnya sebagai business owner. You own a system and people work for you. Ya. Jadi kamu menciptakan sistem di bisnismu sendiri ya, dan mempekerjakan orang. Ya itu kira-kira contohnya seperti apa? Secara gampang itu gini. Kalau business owner itu contoh paling mudah itu adalah ketika kita punya satu bisnis, ya kan? Punya satu bisnis. Nah, kita itu bukan lagi yang jadi kuli-kulinya, kita bukan lagi jadi buruh-buruhnya, bukan. Tapi kita beratnya di otak. Ya. Kita yang buat sistemnya, kita buat cara kerjanya gimana, SOP-nya gimana. Setelah itu kita hire orang, kita bayarin orang untuk melakukan tugas-tugas itu untuk kita. Jadi pola pikir kita adalah bos, sudah. Itu kalau business owner. Lain sama yang self-employee tadi. Kalau self-employee kan dia mengerjakan itu sendiri. Bisnisnya sendiri, tapi ya saya sendiri juga yang jadi, misalnya ini saya sendiri yang jadi pekerjanya juga gitu loh. Jadi ini harus beda ya bro ya. Harus beda ya. Jadi yang jelas kalau business owner yang pusing itu otaknya nanti. Kalau masalah tenaga mungkin dia bisa hire orang, tapi otaknya ya ini business ownernya ini. Aku mau tanya nih, kamu sebagai business owner juga ya? Ya. Tapi aku kadang melihat kamu ada beberapa hal yang kamu mau kerjakan sendiri karena kamu nggak trust sama orang gitu ya. Ada hal yang mungkin spesifikasimu juga ya itu ya? Iya, jadi gini, kalau kita sebagai business owner, kita ya setting bisnisnya otomatis kita harus bisa dong kerjain sendiri juga gitu loh. Kalau misalnya ini, pernah nggak dengar orang moro-moro moro-moro itu apa? Moro-moro tiba-tiba mak betudu ya. Mak betudu. Moro-moro. Dalam satu usaha, apalagi kalau pegawainya itu dari satu desa bersamaan gitu. Pernah denger enggak? Tiba-tiba dia keluar semua. Pernah ada kejadian gitu enggak? Keluar semua itu dalam arti gimana? Ya, misalnya kita marahin satu orang karena kesalahannya, yang lain ikut nggak terima, ikut sama-sama keluar. Pernah tahu nggak? Pernah tahu nggak? Ada bisnis yang kayak gitu? Pernah sih. Papaku dulu kan ahli tembakau ceritanya. Dia mesti menghadapi petani-petani yang kayak gitu itu. Jadi mengelola lahan. Kemudian yang harus dihadapi adalah ya petani-petani ya, kalau mau semua cabut semua gitu kan. Itu kan kebiasaan gitu. Kalau di desa itu apa, emansipasi. Tepos liro apa ya? Ya aku tiap hari bukan tiap hari. Kadang-kadang sungkan itu loh. Ya, kadang aku nganterin juga. Jadi permasalahan itu ya permasalahan sosial juga ya, kayak gitu itu ya. Ya, kembali lagi lah setelah itu. Disitulah tempatnya kita kenapa harus bisa semua sebagai business owner gitu loh. Ya nggak harus ahli banget ya. Nggak perlu ahli, yang penting kita bisa, itu aja.
ketika ada event-event kayak gitu, kejadian-kejadian kayak gitu, kita bisa take over sendiri. Kita bisa langsung jadi turun sebagai self employee. Tapi kalau kita dari self employee, kita tidak bisa loncat ke business owner kalau kita tidak punya sistem. Tahu maksudnya? Ya. Jadi memang naik kelas itu, business owner itu harus naik kelas dari self employee. Oke. Tapi nggak dapat rapot ya? Rapotnya ya hasil itu deh. Hasilnya dong. Ya. Iya. Jadi itu ya. Terus kemudian investor ya, naik kelas lagi ya. Naik kelas lagi. Ini udah nggak mau cawe-cawe apa-apa ya, udah. Pokoknya tahu beres lah. Tahu pokoknya beres. Duit keluar duit segini, kembalinya berapa gitu. Itu investor. Itu seperti yang kita bahas, pasar modal. Sama itu. Itu sama. Ya, itu yang ditekanin itu. Yang ditekankan adalah sebagai investor. Ya. Makanya cepat. Ya, cepat untung, cepat habis. Tapi bahayanya ya itu, kalau yang di investor salah, mati sudah. Mati kon. Oke lah, kita nggak usah terlalu bahas terlalu lama. Jadi kira-kira begitu ya. Jadi ada tingkatan-tingkatan. Itu bergantung kembali kepada kepuasan masing-masing juga dan kemampuan masing-masing ya. Betul, dalam meningkatkan personality. Apa istilahnya? Apa sih aku kemarin ngomong itu personal branding juga, ya. Kemudian meningkatkan kinerja bisnis, kemampuan bisnisnya ya. Gitu. Jadi bro, sebenarnya orang itu punya kok. Punya apa? Jadi 4 ini sebenarnya punya bisa. Semua. Iya. Tinggal kita sendiri mau atau tidak. Ini sebenarnya banyak orang ngomong, aku nggak bakat bisnis aku. Itu masalah itu sudah. Kalau aku tak balikin ke musik lagi. Jadi aku bisa main musik tuh karena kerja keras gitu loh. Betul. Tapi orang mesti ngelihatnya, oh kamu bakat, kamu gini. Sama kayak gini kita ngobrol ini ya. Katanya kalau kita ngobrol gini kita bakat. Ya enggak, tiap hari kita juga ngobrol. Kalau kita nggak ngobrol ya. Mana siapa sih manusia yang nggak pernah ngomong. Iya, kalau lapar nggak mungkin lah. Anak kecil aja nangis kok. Iya, bener. Gitu loh. Jadi sebetulnya itu tidak bisa melawan diri sendiri aja ya orang-orang ya. Mau nggak menekuninya? Ya. Mau nggak merasakan sakitnya? Ada contoh begini bro. Jadi saya pernah dengar cerita itu ada satu pianis hebat. Oke. Ada satu pianis hebat, dia itu buat konser besar sekali. Nah, dia main. Orang-orang itu terkesima. Maksudnya, wah keren, gini keren. Nah, setelah main kan ada sesi untuk press conference, tanya jawab. Waktu itu ada satu orang yang tanya gini, Pak, bakat Anda luar biasa. Terima kasih kepada Tuhan untuk memberikan bakat Anda, dia tanya gitu. Gimana Pak caranya kok bisa luar biasa kayak gitu? Dia jawabannya cuma satu bro. Dia menyanggah kalau itu bakat. Betul. Dia jawabannya gini. Betul. Pak, 1% itu dari bakat. Betul. Yang 99% adalah saya, usaha dan latihan. Yang latihannya sehari 8 jam. Tidak tahu. Yang penting dia ngomongnya kayak gitu. Berarti kan effortnya adalah latihan. Sebenarnya kan itu. Ya. Bakat bisa, tapi kalau misalnya tidak ada latihan ya tidak bisa. Sama lah kayak gini bisnis. Ya. Bisnis itu adalah effort, exercise juga, latihan bro. Berani. Jatuh bangun itu biasa. Gitu. Kamu mau berdiri lagi nggak gitu ya? Sama kayak pemain tenis juga ya. Kalau yang pro mungkin kalau zaman kita kan Steffi Graf ya. Steffi Graf itu kan dididik sama bapaknya dari kecil. Ya, dari kecil dia udah pegang raket dan dia kehilangan masa kecilnya. Betul. Yang kemudian dibayarkan pada setelah dia juara dan kemudian ya dia menikmatinya itu kerja kerasnya. Sama sih bro, kalau di musik kalau saya influence kan Dave Beckel, drummer terkenal. Dia mulai dari Dave kecil. Main Beckel? Nah, itu Dave Beckel bro. Dave Beckel drummer itu. Itu dia cerita bahwa latihannya 8 jam. Setelah dia sekolah langsung masuk studio. Bener kan 8 jam. Aku latihan, bilang itu udah standar internasional. Dari dulu aku ngasih tahu kamu juga gitu kan 8 jam. Lu mau nggak? Lu mau nggak latihan sehari 8 jam? Berat bro. Anak sekarang kan nggak mau. Nggak mau lah. Maunya instan. Apalagi teknologi digital. Ya zamannya digital itu. Tapi secara skill membuat itu degradasi downgrade. Downgrade. Ya bener. Downgrade. Jadi
Ya, tapi beda lah orang yang udah latihan 8 jam sama enggak itu udah kelihatan kok ya. Oh iya, satu lagi. Saya sendiri adalah orang yang tidak bakat dalam musik. Oh iya. Apalagi notasi ya. Notasi mati saya sini. Ngomong notasi lagi. Tapi jangan salah loh. Saya pernah dimarahi orang tua itu sampai stick pertama saya dipatahin. Oh. Stick drum saya dipatahin. Oke. Sampai bilang gini, turunanmu itu gak ada yang main musik. Oke. Jadi percuma kamu main musik. Dari situ baru bro kita apa itu ngomong balas dendam. Ya tergelitik lah untuk ya itu sifat yang tadi ngomong tadi pemberontak tadi. Tak tunjukin. Oh iya. Sebetulnya sama bro. Kalau di aku bedanya gini, kakak aku punya kakak 3 cewek semua dilesin musik. Aku yang pengen ngebet musik malah nggak dilesin. Terus akhirnya ya aku buktikan, awas kan yo, kayak gitu. Ya akhirnya itu tapi yang positif ya. Positif. Yang lu positif harus dong, harus positif. Begitu. Jadi oke. Jadi ya itulah. Itu nanti kita bahas lagi di ada bukan segmen apa slide yang berikutnya ya. Oke, kita lanjut ya. Berarti udah paham ya. Investor berarti maunya intinya kita tinggal taruh duit dapat ya itu founder. Okay, bener. Dan enaknya kita bisa menggiring pasar kalau duitnya makin gede ya. Iya, kalau punya duit gede, punya power untuk itu ya, bisa. Itulah kapitalisme. Udah kesana lagi. Nah ini kiat-kiat dari salah satu almarhum ya, Bob Sadino. Ini kenapa aku mengagumi Bob Sadino? Kenapa? Karena dia kemana-mana pakai celana pendek, bro. Gak ngetoi ya. Dan dia awalnya dari supir kan. Betul. Supir taksi yang dia akhirnya punya beberapa usaha yang cukup ini ya, nasional dan multinasional. Betul. Dan very powerful ya. Dia bolak-balik juga masuk istana kan dari zamannya eranya Pak Harto sampai zamannya Pak Jokowi. Dia merupakan pengusaha yang berpengaruh. Nah, ini ada kata-kata beliau, tinggi apapun pangkat yang Anda miliki, tetap saja seorang pegawai. Sekecil apapun usaha yang Anda miliki, maka Anda adalah bosnya. Betul. Berarti dia sebetulnya mengatakan begini, setidaknya kamu walaupun usahamu kecil-kecilan, kamu jualan tempe, kamu jual bakso, kamu tuh adalah bosmu sendiri gitu. Dan kamu harus merasa bangga dengan itu ya. Bagaimana akhirnya meningkatkan diri ya tergantung orangnya kan gitu. Meningkatkan diri dan usahanya. Masih mending orang yang gajinya gede tapi ikut orang dan dia waktunya nggak bebas ya. Daripada ini ya, daripada orang yang usahanya biasa-biasa aja tapi dia punya kebebasan, lebih bebas dan punya proud lah istilahnya, bangga ya. Oke. Lagi next ya, ada lagi. Nah ini lagi yang lucu. Kamu ini bangun pagi, mandi, pamit kerja, pakai seragam, kaki dibungkus sepatu. Terus berangkat pagi, pulang sore, bayaran gak sepiro. Ya ini yang lucu. Kerja apa dikerjain, bro? ini bener banget gitu. Karena kita tahu ya banyak orang berdasi, pakaiannya oke ya. Tapi sebenarnya dia kerja sama orang yang pakai sendal jepit. Betul. Ya. Jadi istilahnya kalau positif sing goblok ki sopo. Iya. Ini sebetulnya ngomong kayak gini bukan mau menghina siapapun, tapi ini mau memberi motivasi bahwa mengubah mindsetnya gitu loh. Ada lagi nggak ini ya? Udah. Oh ya, ini what can we sell to start our own? Jadi apa yang kita jual pada saat kita memulai suatu bisnis ya. Jadi ini ada satu goods. Bukan goods, bukan gitu. Tapi barang ya. Barang itu contohnya ini ada kayak saya. Toko alat-alat listrik, jualan alat kamu listrik. Dijual. Bukanlah. Germo lah. Bukan, maksudnya bisnis saya. Oh ya, oke, good. Toko alat listrik, jualan alat listrik, ada barangnya. Nah, ini aku nih. Ya. Ini aku servis mobil. Jasa. Servis pijat. Plus enggak itu? Plus apa? Plus diantemi ya. Ada lagi yang ada barang, ada jasa lah. Ini yang lagi ngetren sekarang ini. Lagi ngetren ini sekarang. Banyak sekali. Jadi konsep yang dijual sama franchise.
yang paling ngetrend sekarang F&B ya, food and beverage. Sebetulnya kalau kita ngomong franchise dari kita ngomong McDonald ya, itu sudah banyak sih. Cuman sekarang lagi boom aja yang kecil-kecil. Sebetulnya kalau dari zaman kita SMA aja udah ada ya. Udah ada franchise. Cuman kadang-kadang kalau zaman dulu hanya dikuasai segelintir orang yang karena dulu mahal, bro. Enggak, yang deket sama kekuasaan, bro. Oh, gitu ya. Iya, bro. Masalahnya masuk aja. Oh enggak, maksudnya gini, yang lokal-lokal masih belum buat, bro. Iya, tapi banyak untuk bisa masuk kan izinnya susah, bro, waktu itu. Ya, nggak gampang, bro. Jadi makanya waktu zamannya masih Orde Baru tuh kita udah lihat banyak, tapi siapa yang menguasai kamu lihat itu? Ya cuma orang-orang itu aja. Ya, yang deket sama kekuasaan. Tapi sekarang eranya sudah beda ya. Sekarang yang kecil-kecil mulai berkembang. Orang bisa buat konsep dijual, bro. Yang penting sampai ada satu, ya ini saudara sepatikut sih, ada jual martabak pinggir jalan loh di franchise-an, bro. Oh iya. Luar biasa loh. Iya. Ya, sekarang kan yang penting ada KTP, ada modal, sudah. Betul. Ya, betul. Intinya itu ya. Jadi sekarang tuh semua lebih mudah. Modalnya juga kecil-kecil lah sekarang. Terus promosinya lebih mudah. Nah, nanti kita bahas masalah promosi. Nanti di belakang tuh ya bagaimana kita mempromosi, karena kita ini pelaku pembuat promosi kayak gini-gini ya. Kita membuat jasa. Jadi kontak kita kalau bikin ngiklan, video, bikin jingle, bikin apa? Ya, yes. Tapi kalau nggak gitu kita nggak bisa kayak gini, bro. Kita nggak bisa belajar. Karena apa? Karena kita bisa masuk ke banyak segmen toh. Karena siapa yang nggak butuh iklan? Akhirnya kita tahu. Nah, di situ kita sambil menyelam minum air. Oh, ini bisnisnya. Sambil sekalian belajar bisnisnya. Dulu aku ingat aku ngerjain apa? Baba Raffi. Ketemu Pak Hendy langsung gitu. Hendy yang itu. Ya itu ketemu untuk bikin jingle ya. Tahu. Mau bikin jingle dikasih ininya dulu, Baba Raffi-nya dulu. Rasain. Maksudnya gini, Pak, saya mesti menjiwai nih bikin bikin itu beneran itu ya sebetulnya modus sih. Aku pengen makan gratis aja ya, disiapin sama dia macam-macam. Oh ini Pak, ini yang ini rasain. Oh ya so aksi. Ya biasalah menyelam minum. Tapi ya itu sebenarnya perlu juga. Jadi iya rasanya kayak gini ya. Kan pasti lah. Iya, karena ada kata-kata misalkan gurih, nikmat, apalah yang gitu-gitu kan. Oh emang gurih itu, ya. Gurihnya itu taunya kan dari rasain. Tapi ya sebetulnya cuma crush gitu aja udah sedikit. Oke. Tapi ya dikasih banyak ya tak habisin semua. Lah wong seneng makan. Oke. Nah ini penting nih. Ayo bro, bacain bro. Ini bahasa asing nih, gua pusing gua. Sama bro. When is the right time to start your own business? ASAP bro, ASAP. As soon as possible. Ya. Itu bagus banget ini bro. Tapi ini satu kalimat yang bagus ini, without perfect condition. Ya. Wah, itu sip itu. Maksudnya kadang kita itu melihat banyak teman-teman sendiri ya. Mau memulai sesuatu tuh harus kondisinya perfect. Kalau nggak perfect nggak berani katanya nggak bisa, jadi harus punya gedung dulu. Kalau aku sih ngomongnya ke teman-teman tuh gini, yang penting itu ada marketnya dulu. Betul. Baru yang lain-lain dipikirin. Betul. Gitu. Dan ya itu memang butuh keberanian juga. Nah, nggak usah ngomong masalah starting bisnis lah, ngomong ngajain podcast aja. Ngajain podcast itu banyak yang aku ajak teman-teman yang punya bisnis tuh, maksudnya ayo maju bareng gitu ya. Terus selalu ngomongnya aku belum bisa ngomong, aku nggak biasa ngomong. jadi guys, Harry Su ini dulunya sama, jawabannya sama, tapi dia betul. Bedanya dia bisnisnya udah sukses. Tapi dia nggak berani ngomong gitu loh. Terus aku bilang gini, kapan kamu mau sharing sama orang-orang kalau kamu nggak mau ngomong? Kan paling enak itu kan berbagi, kita berbagi ilmu. Kalau kita nggak berani ngomong ya bener toh. Betul. Ya, betul. Awalnya ini ya, kamu tak paksa Stanley ya dulu. Iya, dulu dubbing. Kan kita tak berani nongol itu langsung rekaman, langsung video. Saya tak berani Mas ya. Saya masih belum berani. Akhirnya dubbing aja, dubbing, enggak usah keluar mukanya. Terus itu ngomong ya. Ya, di situ belajar, Bro. Itu belajar, akhirnya ternyata cuma gini aja ya. Ya kayak sekarang gini sih, saya menilainya gini.
bullshit kalau orang nggak bisa ngomong. Iya. Event itu bayi, mereka sudah nangis bro. Cuman bedanya mungkin kalau ada kamera dia gemeter. Ya gitu. kalau itu masalah jam terbang aja sih. Iya. Tapi sebenarnya kamera kan cuman barang kecil. Belum ngomong sama presiden. Iya. Ya kan gitu. Jadi memang itu proses ya. Tapi kalau nggak mau memulai ya nggak bisa. Iya. Dan perfect condition itu menurutku hampir 80-90% itu jarang sekali. Untuk kita memulai satu bisnis, sampai bisnis itu kita jalanin terus dalam kondisi yang perfect itu 80-90% jarang. malah nggak perfect, nggak ada perfectnya. Nggak jalan-jalan kamu pasti. Iya, satu nggak jalan-jalan dan nggak ada bisnis yang perfect itu. Iya. Kan selalu ada. Event itu sudah jalan pun loh. Iya. Itu nggak ada perfect itu. Makanya mungkin gini, pola pikirnya gini, karena mereka terbiasa dengan kantor ya. Iya. Kantor udah ditata, sistemnya udah jadi seolah-olah ya bisnis harus begitu. Coba kita lihat itu ibu-ibu yang jualan pecel itu kan mereka not perfect at all gitu loh ya, tapi mereka mau memulai di atas gitu. mobil langsung buka betul kasih belakang itu biasanya. Ya, jadi memulai sesuatu itu sama sih kalau aku dulu di recording ya, nggak punya sound card yang recording dulu, jadi pakai sound card komputer itu aja terus tak rekam gitu ya sebisanya. Tapi ya berani terus tak tawar-tawarin gitu loh. Tapi ya yang penting mulai dulu. Ya betul. Yang penting itu mulai dulu. Kalau nunggu kondisi perfect, aduh nggak mungkin jalan lah. Dan sampai sekarang ya sama, kita di podcast ini ya nggak perfect juga kan jalan. Belum lah. Jauh dari perfect jauh lah. dari perfect. Tapi kita yang penting mulai lah. Ya. Kalau masalah itu nanti gimana ya nanti pikir nanti. Iya. Loh kita pastilah di semua usaha, di semua semua keadaan pasti ada yang nggak perfectnya, itu pasti ada. Ya. Bahkan nggak akan ini pengalaman perfect. waktu saya sama istri waktu nikah, pikiran di otak itu wah ini pasti perfect, ini gini. Pada saat hari H ada aja. Ya pasti. Aduh, aku sampai ya ini bukan ketika saya ngomong sama teman-teman yang sudah ngerasain juga, mereka ngomong pastilah dalam satu event, dalam satu kondisi, dalam satu keadaan apapun pasti ada tidak perfect. Yang penting yang harus kita asah itu bagaimana mengatasi masalahnya cepat ya. Ketika ada masalah langsung selesai. Langsung harus selesai. Langsung tek gitu ya. Istilahnya kalau orang Jawa cak. Betul. Cak. Nah, oke, wong Jawa. As soon as possible ya bro ya. Nah makanya ayo kita mulai bisnis bro. Ya. Ayo oke. Apa nih? Apalagi kita? Kita udah banyak gini. Apalagi nih moro ae. Nah oke. Tentunya supaya langkah kita ini terukur, kita harus punya ya tadi udah ngomong masalah goal ya, tujuannya ya. Terus kita harus punya planning. Ya, rencana ya. Nah yang penting ini action ini melakukan ya kan. Betul. Berani melakukan nggak gitu loh, jangan menunda-nunda. Kalau saya sih 3 hal ini sama pentingnya bro. Ya 3 hal ini sama pentingnya dalam satu bisnis. Untuk awal-awal tujuannya harus jelas dulu ya. Nah plan ini harus benar bro. Plan itu kan nyangkut juga survei pasar, terus rencana sistem yang harus dibuat gimana, kamu mau computerized atau kamu mau konvensional ya. Nah setelah itu actionnya harus cepat dilakukan. Karena saya punya pengalaman gini, ketika kita hanya ada di pikiran, bisnis itu ada di pikiran, terus kita ngomong sama orang, diduluin bro. Ya. Kita belum mulai, sana sudah buka duluan. Mokong ngambil ide kita ya. Ngambil ide. Kalau itu mah aku udah banyak ya. Apalagi kalau urusannya sama karya ya. Wah ini keluar PHP nih biasanya. Ini pengalamanku yang terburuk ya di Jakarta dulu. Aku ikut production house. Terus kemudian diminta bikin jingle sebuah radio lah gitu. Terus ngomongnya sini masih pitching, udah bikin dulu ya. Udah berapa versi gitu, lupa aku ya, udah lama banget 10 tahun. Terus aku tanya kan, gimana
Udah. Oh belum, masih di ini pertimbangan terus suatu hari aku naik mobil dengerin radio. Loh, jingleku udah diputer. Kurang ajar. Dan tahu bro, itu begitu aku selidiki nilainya tuh sekitar almost 40 million bro. Jadi ya itulah, makanya untuk masalah kayak gitu, karena pernah ngalami begitu, aku nggak ada duit DP, nggak mau. Ini ini pengalamannya kalau masalah ini kayaknya Bro Antoni ini sering sekali. Sering dibohongi. Iya. Tapi gini. Iya, ada itu apa? Kenapa kok kamu nggak pernah ikut lomba itu? Oh iya. Nah, masalah lomba ya. Itu juga. Oh gini. Iya. Jadi gini, kalau lomba itu ini menurutku ya. Sebetulnya itu strategi dari perusahaan aja. Supaya dia bisa dapat jingle tuh dengan harga murah. Jadi dia bikin lomba, nanti yang lomba menang ya, nanti dia keluar duit kan, cuman hadiah lomba paling berapa, 3 juta, 4 juta, paling banter 3 juta ya kan. Padahal 5 juta tapi dibagi 1, 2, 3. Oh iya, ya pokoknya satu orang kan gitu. Tapi kan kalau yang udah profesional kan dia bisa keluar duit sampai ya minimal 10 lah, 10 di atas ya. Kalau kita di Jakarta udah nilainya sampai 30-an juta, itu wajar ya bikin jingle yang ini. Makanya aku seneng bikin jingle, kerjanya cepet, duitnya lumayan gitu. Bisa buat makan berapa bulan ya. Tapi kalau disuruh ikut lomba enggak. Kalau masalah penghargaan itu enggak penting lah. Yang penting penghargaan dari masyarakat ya, dari konsumen. Yang penting ada baliknya bro. Iya itu. Kita cari duit kok. Tapi pernah bro, ini pengalaman lagi aku cerita. Aku pernah dapat satu penghargaan, aku kaget. Aku punya klien kebetulan dia dari Singapura. Aku diundang ke suatu hotel, katanya acara makan-makan, dan ternyata dia di situ itu bagi-bagi penghargaan. Jadi orang-orang yang berjasa sama dikasih piala ya, aku tersentuh itu. Itu namanya apa ya? Bintang kehidupan kalau nggak salah. Jadi katanya itu untuk orang-orang yang ilmunya memberi manfaat buat masyarakat gitu. Wah ya, terharu juga gitu loh. Ya, tapi itu satu-satunya penghargaan yang pernah aku terima. Tapi terenyuh gitu loh, terenyuh juga gitu. Ya nggak nyangka. Ya oke. Jadi itu cerita-cerita dari itu ya. Kalau dari action plan. Tapi kalau kita ngomong kayak Tyler 77 contohnya, dia kan memulainya nggak pakai goal, nggak pakai plan. Dia dorong dulu kan? Iya. Ya. Action dulu itu. Bahkan dia bisa dapat kalau nggak salah S2 honoris causa dari universitas ya. Jadi tahu aku ini bro. Iya. Coba di search itu. Dia dapat. Jadi ada beberapa orang ya melakukan kegiatan ekonomi. Dia tanpa plan, tanpa goal. Dia dapatnya malah itu ya. Iya, malah tanpa plan, tanpa goal. Iya, artinya kan memulai sekarang ginilah pedagang kaki lima. Mana ada sepinter kamu bikin plan, bikin goal, enggak. Tapi dia melakukan itu. Melakukan ya ilmu-ilmu ekonomi itu secara dia nggak sadar dia lakukan. Setelah dia lakukan baru sebetulnya kita ini kan sama, bro. Kadang kita dulu mulai kan juga nggak ada plan, nggak ada goal, terus akhirnya kita mungkin karena makanya kita kan berbagi supaya nggak mengalami kayak kita gitu. Iya. Artinya gini bro, kalau saya boleh menyimpulkan sih bro, memang kalau misalnya ya ini terlepas dari faktor luck ya, faktor keberuntungan ya. Kalau kita membuat satu bisnis, kalau kita tanpa plan, mungkin ya itu tadi waktunya lebih lama aja. Betul. Untuk berhasilnya waktunya lebih lama. Ya. Kalau ada plan kan jelas. Betul. Ada goal, ada plan, itu tapi mesti pinter dulu kan gitu. Ya kalau itu sih memang harus ada ilmunya dulu. Bener. Harus ada ilmunya dulu. Iya, kalau kayak kita kan ketatap-tatap baru kita susun. Dari pengalaman kita. Kalau kita kan dari pengalaman baru belajar. Ya sekarang kita bikin bisnis baru pakai gini baru kan. Dipraktekkan. Kalau dulu kita nekat-nekat aja. Bener nggak? Nekat-nekat aja terus. Biasanya sih kalau awal-awal gitu bro. Iya. Awal-awal kita kalau buat bisnis, sikat aja dulu. Iya. Tapi ya itu yang penting sebenarnya, keberaniannya. Betul. Itu ya. Langkah awalnya yang penting. Iya. Berani melangkah awal.
Ini nanti di slide selanjutnya ada ini sekilas saja. Langsung ya? Ya. Oke. Nah, ini bukan jualan sepatu ya. Jadi there is no one giant step that does it. It's a lot of little step. Jadi langkah-langkah kecil ya. Kalau saya ngomong, nggak mungkin kamu berhasil mencapai 100 langkah kalau kamu tidak ada satu langkah di awal. Dan menyelesaikan satu masalah yang kecil dulu. Harus diselesaikan. Setiap langkah itu pasti ada masalahnya. Rungokno iku harus diselesaikan. Dengerin tuh guys. Kayak pinter ya bro. Iya. Ngomongmu kayak pebisnis. Ojo ngono rek. Ini semua kita dapatkan karena kita melakukan ya. Baru kita jadi ini kebalik, semua kebalik-balik. Kita ini bukan ahli ekonom. Ya. Kamu insinyur. Aku kuliah pariwisata. Nggak ada hubungannya. Jadi terus ini kesimpulan dari pengalaman hidup kita, ya kan? Ya. Jadi itu guys, kita nggak mau minta, kita cuma berbagi gitu ya. Sharing. Makanya kalau kalian punya yang dibagi, kesini aja. Itu gitu. Karena saya percaya, saya pribadi ini percaya, bahkan ketidakberhasilanmu itu bisa ngajari orang, bro. Betul. Gitu loh. Iya toh. Iya. Jadi monggo, meskipun kamu tidak berhasil, tapi kita ini mengundang untuk ketidakberhasilanmu ceritakan ke orang. Dalam arti itu bisa jadi satu pelajaran buat orang lain. Betul. Gitu loh. Ya, tapi kalau dia terus melakukan ya pasti berhasil. Iyalah. Pada akhirnya sebetulnya kan berhasil apa enggak karena dia berhenti aja. Ya, okay. Berhenti aja. Itu apa tuh every little step? Aku enggak gitu. Little step you take toward a goal. No matter how small it is progress. Zirudin. Zirudin itu namanya ya? Ya. Jadi kalau kita mengalami hambatan ya, jangan ragu untuk tetap melangkah walaupun sekecil apapun, karena sekecil apapun tuh progres. Ya. Sama kayak kita kalau mau kerja ngedit, ngaransemen ya, sama ya kita di kerja seni ya. Mungkin kita udah besoknya kita repot, kita nggak sempet karena ada kerjaan lain, tapi kita 10 detik kecil 10 detik itu sudah kita udah aransemennya udah melangkah lebih jauh itu. Jadi one step yang pada akhirnya jadi aransemen yang panjang selesai. Ya. Gitu ya. Jadi itu ya. Nah, ini sekarang kita mulai masuk ke mindset. Ya, mindset ini penting karena mindset itu yang menggerakkan otak dan pikiran kita. Ya. Mindset itu yang nanti bakalan menunjang goal kita. Ya, jadi di sini profit is always goal ya. Semua orang pengen untung. Ya, pasti. Ya, itu kemarin yang goal saya apa? Soge, bro. Iya. Soge. Terus profit and loss is a part of business. Jadi itu hal yang biasa. Betul. Ya. Yang penting kita belajar. Ya. Yang penting kita belajar dari loss, dari profit yang ada, itu yang penting kita belajar. Ya, tetap tujuannya profit, tapi ketika kita menghadapi loss, ya sudahlah, itu bagian gitu. Kamu itu pelajaran, itu kuliahnya. Ya. Kuliahnya begitu gitu loh ya. Kalau aku mikirnya tuh kadang kalau rugi duit itu berapa, itu tak anggap itu uang kuliah gitu. Iya. Uang belajarnya segitu. Dalam satu bisnis itu pasti ada lah, untung rugi itu pasti ada. Dan ada beberapa faktor yang menentukan, faktor kita sendiri, kesalahan kita sendiri, ataupun faktor luar. Ya, apa istilahnya? Istilahnya bahasa kerennya itu force major. Ya, force major. Pinter kamu. Sekolah berarti. Biasa kayak kontrak, bro. Ya, force major. Kalau force major ya. Jadi ada beberapa kita kemarin bahas masalah cuaca ya. Tokomu jadi sepi karena cuaca. Ya. Dia bisa rugi juga gitu. Terus kebakaran kemarin. Oh ya, dia ini ngalami kebakaran guys. Aku masih ingat malam takbiran ya waktu itu ya. Jadi lebarannya sih. Tanggal persis tanggal lebarannya, tapi pagi. Ya, pas takbiran. Aku nggak ngerti waktu itu. Aku tidur toh, terus aku berangkat sholat Id. Terus aku ke makam ibuku. Kamu kan coba nelpon aku. Enggak, dia SMS dulu, WhatsApp. Selamat lebaran. Oh iya, tapi ada yang di delete. Itu kayaknya dia aku ini maksudnya apa di delete ini. Terus aku telepon nggak bisa, dia telepon aku. Pas aku denger dia ngomong itu kaget aku. Suaranya bergetar gitu.
Ya sedih, semua orang pasti sedih ya. Salah satu tempat usahamu kebakaran waktu itu ya. Betul. Waktu itu karyawan juga lagi nggak ada lagi ya ada. ke ini. Nah, Lagi terus aku mikir, aku nih posisi udah luar kota. Ya, aku mau balik nanti aja biar dia bersedih-sedih dulu aku begitu. Ya, kalau hari itu pasti aku off lah. Iya, sedih gitu. Apalagi ada insiden juga kan, kaki kena. Oh ya, kaki sampai cedera ya. Kalau kakiku cedera setelah itu ya. Jadi sama-sama cedera kaki kita. Kaki dia cedera, aku pas kaki cedera setelah ini ya. Waktu bersih-bersih ya. Jadi terus aku balik. Nah, disitulah kelihatan kalau Harry Su ini sebetulnya ya pure fighter gitu loh. Jadi dia nggak lama-lama sedih. Dan aku juga sebagai teman waktu, udah bro, sekarang apa yang bisa tak bantu kan gitu aja kan. Ayo sekarang apa yang bisa kita kerjakan supaya ini, karena aku tahu itu salah satu pendapatanmu yang utama ya. Itu yang utama. Karena paling rame ya. Toko tuh paling rame dan aku merasa wah ini bisnis dia harus cepat jalan gini. Kemarin sih mikirnya gini sih bro. Kenapa kok aku langsung fight lagi? Karena yang di mindsetku ini ya, yang di mindsetku aku sedih, duit itu nggak balik kok. Iya betul. Jadi malah jadi hambatan malah kalau aku sedih. Betul. What next? Itu aja sih. Yes. What next? Ya, pikiranku cuma itu dong. Cepet ya. Harus cepet recovery sih. Kalau bahasa Jermannya tuh Umschalten. Waduh. Diklik ke beda arah. Switch langsung. Putar balik. Umschalten itu. Nah gitu. Jadi dia cepat langsung. Sedih pasti sedih ya. Ya kalau orang ngomong nggak sedih ya bullshit lah. Ya kebetulan apa yang sedih. Bisa kita bantu ya kita bantu. Kebetulan aku ngerti di bidang IT dan IT-nya dia juga kita yang urus ya gitu. Jadi ya di situ itu aja mumet ya kita ya sampai malam-malam. Karena kan beda tempat bro. Posisinya kan beda tempat, nyebrang jalan, tembak-tembakan sinyal kita ding. Tapi seru. Tapi menurutku tuh seru banget gitu loh. Maksudnya buat aku tuh juga satu pengalaman yang aku ceritakan juga ke beberapa klienku sih. Aku bilang, kamu databasemu hati-hati loh begini. Kan betul. Itu masalah database itu kan. Belajarnya dari situ. Database dan ya. Oh sempat hilang itu database. Ya sampai pusingnya minta ampun. Itu kita sampai nggak tidur ya. Sampai malam-malam. Tutup toko jam 9 baru kerja sampai jam 2 pagi. Tapi luar biasa, menurutku itu luar biasa. Dalam waktu seminggu semua recovery. Jadi hebat sekali nih temanku ini. 1 minggu recovery, jualan lagi dan apa yang itu tadi tidak harus perfect kondisinya. Betul. Jadi memulai sesuatu tuh nggak harus perfect. Itu masih gudang tuh masih kelihatan gudang ya. Itu kalau kita rekam tuh kayak bunker ya. Iya. Kita ngelihat itu di video. Ada fotonya enggak? Ada fotonya. Nanti tampilin ya. Nanti tak tampilin ya di fotonya di ini. Pas kita di sana itu kelihatan banget kayak kita di bunker. Iya. Bukan di toko bukan toko ya. Sekarang ini, bayangin bro, asalnya toko lebar 6-7 meter. Iya. Jadi cuma lebar 3 meter. Tapi kerennya itu apa? Walaupun kelihatan bunker tapi high tech men. Ada semua by system. Dari itu ya, seneng lah gitu ya. Jadi itu juga pelajaran berharga, nggak harus perfect kondisinya ya. Nah kemudian fokus, penting banget. Fokus ya. Jadi fokus itu, aku pernah ngalamin nggak fokus ya. Oh ya? Kenapa? Ceritain. Jadi nggak fokusnya gini. Aku waktu itu punya klien. Dia bikin company profile, terus kita bikin shoot sampai seluruh Indonesia ceritanya. Nah, ketika itu dia tuh melihat cara kerjaku, dia tertarik untuk menarikku ke perusahaan dia. Dan itu aku ditempel terus sampai akhirnya aku tergoda. Tergoda untuk apa? Untuk ikut dia ya. Akhirnya gitu ya. Ada enaknya sih. Enaknya itu ini ngomong enak-enaknya waktu itu aku setiap minggu ke luar negeri. Karena aku dipercaya jadi orang kedua waktu itu. Tapi lama-lama aku berpikir, aku nggak ada waktu untuk bangun usahaku sendiri. Nah situ aku nggak fokus. Jadi karena hampir 7 hari aku kerja tuh sampai 7 hari karena kita sering gathering sana, gathering seni kan gitu. Senin sampai Kamis kita di kantor, Jumat, Sabtu, Minggu kita gathering.
kita kemana gitu kan. Karena itu sebuah travel agent ya. Jadi kan itu aku ngerasa nggak fokus, itu bahaya banget. Nah itu kembali kita ditarik ke zona nyaman. Karena apa? Kita ke hotel mewah, hotel bintang 5 ya. Enak ya. Enak, tapi enggak, tapi ya nggak enaknya nggak iso nabung, nggak bisa, duit itu cepet habis. Karena apa? Kita itu nggak bisa milih tempat untuk, kalau sekarang kita mau nongkrong di tempat yang murah-murah, ya murah-murah kan duitnya buat yang lain bisa kan? Itu nggak bisa. Contoh kamu kalau catering di Nusa Dua, gimana kamu mau makan ayo? Nusa Dua makanannya harga. Iya, kamu mesti keluarnya jauh toh. Jauh. Harus ke Kuta dulu apa kemana gitu kan? Ya nggak apa-apa sih gitu. Cuman kadang itu kan kita udah capek mau ini ya mau nggak mau udah makannya yang mahal udah gitu, udah capek. Nah itu bahayanya. Zona nyaman tuh bisa menyeret kita gitu ya. Kamu pernah nggak ngalamin gitu, nggak fokus gitu? Mungkin aku di bidang pekerjaannya ya, yang nggak fokus di bidang pekerjaannya. Jadi ya itu yang sempat tidak sesuai dengan. Tapi kan itu sebenarnya gini, sebenarnya masalah salah nggak 100% salah sih. Oke. Jadi waktu aku memutuskan untuk pindah bidang, kan dari kontraktor pindah bidang ke transportasi waktu itu. Ya. Aku nol pudul tahu enggak? Ya. Enggak, pokoknya enggak ada basic apa-apa sama sekali. Enggak ngerti Medan. Enggak tahu Medan. Enggak tahu Horas, Bah. Oh, Medan Selatan ya. Terus enggak pernah terjun ke dunia itu. Oke. Yang dipikir cuma apa? Cuma bisa cepat cari duit. Ambisi, bro, yang keluar. Ya, boleh dibilang tamak ya itu ya. Jadi nakal, kamu. Tamak. Sebenarnya gini, bro, orang itu lebih baik fokus ke bidang tertentu. Kita buat sistem dulu, jalan bener-bener jalan, baru kita bisa split ke bidang lain ya. Pengembangan pengembangan usaha. Ya. Ngomong kayak ekonomi. Iya. Siapa tahu kita diundang. Diundang apa? Diundang makan. Gitu ya. Jadi memang fokus itu penting ya. Kadang ya banyak godaan lah untuk tidak fokus. Pastilah. Kadang nggak fokus juga karena masalah pribadi, ya kan? Ya bisa. Betul kan? Bisa. Gitu ya. Jadi kalau itu sih enggak. Nah. Banyak kehilangan orang pribadi ya karena terlalu fokus. Itu benar. Malah kita kehilangan teman kadang kalau kita fokus. Benar nggak? Ya bisa. Betul kan? Bisa. Kita kan karena fokus. Ya contoh misalkan ini ngomong kemarin aku ngelihat ininya Pak Erick Thohir. Pak Erick Thohir kan jadi menteri sekarang. Sekarang banyak dijauhin temennya karena dia fokus jadi menteri. Kan kalau dulu zaman dulu temen-temennya tolong dong Rick begini. Tapi kan dapat temen yang lain toh. Ya tapi harusnya beda, bro. Kalau udah di pemerintahan, kalau kamu bener ya good governance, nggak ada temen, bro. Kamu nggak bisa. Kamu kan harus menjalankan policy bener-bener nggak. Ya kalau dia kehilangan temen ya wajar gitu loh. Kalau dia orang bener ya, kalau bener itu ya pasti begitu. Wah, gitu. ini sebenarnya mental yang harus dirubah. Iya, yang bener malah harus sendirian. Ya memang begitu. Tapi kan harusnya kan enggak gitu kan? Harusnya kan kalau kamu jalan bener, kalau mentalnya bener lo ya. Kalau mentalnya orang-orang itu bener lo. Iya. Ya kalau karena kan orang kan kembali lagi egonya yang tonjolkan. Misal ego itu begini, oh kok aku nggak dibantu sih gitu loh, kok aku nggak dibantu, bahkan dia seorang ego dan kepentingan dong. Iya kan begitu. Makanya kalau menguntungkan itu kan kembali godaan, bro. Ya. Kembali lagi itu godaan. Kalau kita bener itu kita sendiri itu biasa, makanya nikmati kesendirian itu gitu loh. Kalau aku sih udah tak nikmati itu semua, jadi udah lewat tuh masa-masa yang apa ya, kadang ya kita memang sedih ya kita sendiri, tapi menurutku itu cara pandang aja pada akhirnya gitu. Kembali lagi cara pandang. Kita akan dipertemukan, lebih baik kita punya teman yang sedikit ya, tapi benar. Iya, berkualitas daripada kita punya sok-sok di sosmed itu foto-foto cekrik kayaknya akrab. Begitu lu punya masalah lari semua. Iya kan? Nggak ada teman kamu. Jadi guys, teman atau enggak itu akan kelihatan kalau lu lagi ada punya masalah. Betul. Dan masalah yang bener-bener deep ya, buat yang bener-bener down. Kita lagi di bawah banget. Iya,
Itu baru ketahuan mana teman, dan itu kita mesti bersyukur kita ada di bawah. Betul. Kenapa? Satu, kita bisa menemukan siapa pasangan kita sebenarnya. Satu, siapa teman kita sebenarnya. Kemudian siapa keluarga kita sebenarnya. Ya kan? Betul. Kadang keluarga itu nggak harus sedarah loh. Kan bisa yang sedarah aja malah. Ya betul. Ya itu banyak sedarah malah senggol-senggol. Ya itu kan ceritanya bawang putih bawang merah udah zaman dulu kan gitu. Jadi itu sudah wajar. Oke guys, jangan lupa ikuti terus episode berikutnya. Masih banyak lagi yang akan kita sangat banyak ini. Nah, yang akan kita bahas. Kemudian jangan lupa subscribe channel Hype Techno. Ya. Terus kemudian bunyikan loncengnya. Ya. Terus dan like. Like dan share. Ya kalau bisa komen sih. Komen juga. Kalau kalian ada bisnis yang mau diobrolin di sini, langsung hubungi Hype Techno. Oke? Siap. Jaga terus kesehatan kalian, ikuti protokol kesehatan, dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye.